Oke, kembali lagi bersama saya MRT Paldi, dan pada video kali ini saya akan buat konten rakit PC episode ketiga. Setelah sebelumnya saya membuat konten rakit PC 1 jutaan yang pertama dan yang kedua, sekarang saya membuat rakit PC dengan budget 2 jutaan. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Pertama, kita mulai dari spesifikasinya terlebih dahulu. Untuk PC 2 jutaan ini di sini saya sudah jelaskan dari awal video, yaitu menggunakan Intel Gen 10, yaitu Intel Pentium G6405. Agak kagok ya nyebutnya. Atau bisa disebut refreshan dari Intel 6400. Prosesor ini sudah memiliki 2 core dan 4 thread. Ya bisa dibilang cukup lah untuk penggunaan yang ringan-ringan aja. Untuk motherboardnya, di sini saya menggunakan motherboard dari Gigabyte H410H versi 1. Motherboard ini sudah mendukung Intel Gen 10, memiliki 2 slot RAM dan memiliki slot M.2 NVMe. Untuk RAM-nya di sini saya menggunakan RAM dari Kingston dengan kapasitas 8GB single channel dengan kecepatan 2666 MHz sudah cukup lah dengan penggunaan yang bisa dibilang ringan-ringan saja. Karena di sini RAM-nya single channel, jadi di sini saya bisa menambahkan satu slot RAM lagi menjadi dual channel dengan total kapasitasnya menjadi 16GB. Untuk media penyimpanannya, di sini saya sudah menggunakan SSD dari PNY dengan kapasitas 256GB dengan kecepatan 6GB per second. Bang, kenapa gak pakai harddisk aja dengan kapasitas yang lebih tinggi? Nice. Bentar. 2023 masih pakai harddisk. Itu PC apa keong? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Enggak, nanti saya hujat lagi. Tapi alasan saya kenapa pakai SSD dibanding harddisk, karena PC ini digunakan tidak untuk game, jadi saya tidak memerlukan kapasitas yang begitu tinggi. Karena di sini penggunaannya hanya buat ngetik, nge-YouTube, atau game-game yang ringan saja, yang bisa dibilang kapasitasnya kecil lah. Nah, terakhir untuk power supply-nya, ini nih yang paling fatal biasanya. Di sini saya menggunakan power supply bawaan casing. Damn! Santai, kalem. Karena penggunaannya hanya sementara dengan budget 2 jutaan, ya mau gimana lagi. Tapi emang sih, dengan PSU bawaan casing ini sangat bahaya banget buat jangka panjang. Karena bisa jadi power supply-nya gak kuat, bisa meledak gitu ya. Tapi nggak mungkin sih. Jadi untuk menggunakan PC ini jangan terlalu brutal banget ya, santai, kalem gitu. Nah, untuk pembahasan spesifikasinya mungkin udah selesai ya, kecuali PGA. Karena di sini saya tidak menggunakan PGA. Bayangkan 2 juta Gen 10 pakai PGA. Duit dari mana coba? Dari mana duitnya? Oke, di sini saya sudah menyiapkan beberapa aplikasi game, yaitu ada PCSX2 atau game emulator PS2, Minecraft, Point Blank, World War Z, emulator, dan ETS2. Untuk game GTA 5 kenapa gak ada? Karena saya belum mendownloadnya. Tapi bisa disimpulkan kalau game GTA 5 itu bisa guys. Kalau lancar settingan rata kanan enggak, tapi bisa. Karena di rakitan PC sebelumnya, yaitu rakitan PC 1 jutaan menggunakan Intel generasi ketiga, itu bisa lancar dengan FPS 20 sampai dengan 25 fps. Itu udah lancar banget lah untuk settingan rata kiri. Nah, berarti kalau pakai Intel Gen 10 dan RAM-nya udah DDR4, itu bisa dipastikan bisa lah. Di sini ada beberapa game ya. Kita cek dulu di config, ISO selector. Di sini ada God of War, Guitar Hero, Burnout, Downhill, dan lain-lain ya. Udah segini aja sih. Pertama di sini saya akan mengetes game God of War. Tes gamenya hanya satu aja ya. Mungkin enggak deh, kayaknya Burnout aja lah. Sip, kita cek Burnout-nya. Kemudian pilih fast atau fullnya juga bisa, tapi di sini saya akan memilih tes saja. Ini saya mendapatkan 35 fps ya. Dengan sedikit lancar tapi ya mengorbankan resolusi yang rendah. Once upon a time, we were happy. Everything was fine and suddenly I was left behind, broken in pieces. Then you disappeared. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I'm gonna be strong. I don't want no.
toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on, and I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone, and I don't need you anymore, anymore, Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display, but I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone, and I don't need you anymore, anymore, anymore. Try to toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on, and I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone, and I don't need you anymore, anymore, anymore. Once upon a time we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces.
then you reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I need try to tell the line, make you wanna say. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. And I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you anymore. Once upon a time, we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leaves. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you Oke guys, karena GTA 5 belum di download, terus War War Z juga gak bisa dibuka, kayaknya filenya kehapus deh.
Nah, sebagai gantinya di sini saya mengetes PC ini dengan Minecraft menggunakan shader. Bisa dilihat di belakang ini udah realistik banget ya. Udah kayak air yang nggak kotak gitu. Air yang kotak gitu. Oke, di sini saya akan ubah merahnya dulu. Nah, kurang lebih kayak gini. Kenapa di sini saya agak pakai MSI Afterburner buat ngecek FPS-nya? Karena kalau pakai itu lebih berat, guys. Terbukti dari game Point Blank juga jadi patah-patah kalau pakai itu. Di sini bisa dilihat airnya itu jadi realistik, nggak kayak yang biasa. Tapi untuk settingan grafiknya bisa dilihat di sini. Ke option, udah setting, pakai draw distance, 6 chang apa sih? Nah, kayak gini lah 66. Untuk detailnya di off kan semua kecuali ada beberapa yang on. Kemudian di shadernya di sini saya pakai Sildur Vibran. Ada suara shader juga. Mungkin ada yang pakai kuda shader atau apa sih, lupa namanya, yang lain yang lebih berat. Tapi di sini pakai yang ini juga udah realistik ya. Nah, coba kita akan masuk ke dalam air. Dalam airnya kayak gini. Nah, kalau yang nanya FPS-nya berapa, saya akan cek dulu. Chat F3 ya kalau salah. Nah, ini dia. Di sini pakai Optipen versi 1.19. Belum yang terbaru, yang update. FPS-nya lumayan ya. Ada di 19/18. Jadi gak terlalu nge-lag juga. Mungkin kalau misalkan draw distance-nya ditambah lagi jadi lebih berat. Terbukti ya pakai Intel Pentium Gold 6405. Jadi ini bukan ganti PC. PC-nya masih sama tuh yang ini. Apakah coba aja ya ledakan TNT lagi? Tapi sih saya gak mau ambil resiko ya. Tapi gak apa ya, kita coba ya. Bentar. Apakah akan meleduk? Nanti viral lagi ini video TNT. Kita akan siksa ya di sini. FL. Oh ini. Bentar, ini kameranya belum setting karena nggak pakai rekaman nih, nanti tambah berat lagi. Nice. Jangan di sini kayaknya ya indah tempatnya, cari yang lebih genahan aja tempatnya. Nah, kayaknya di sini deh. Ini buatan bocil ya, saya jarang main Minecraft ini dipakai sama bocil PC-nya. Jangan banyak-banyak lah. Sayang nanti PC-nya, Tuh, bikin kotak aja. Menuhin ini 3 baris kayaknya ya. Nah, kayak gini. 3 baris ke samping, 3 atas 3 baris. Oke, tinggal berapa lagi? Sip, kita akan coba nyalakan langsung aja di sini. Mana nih? Korek. Nah, ini. Apa yakin ini? Oke, 1 2 3 guys. Kita lihat FPS-nya ya. Oke, ini sambil lihat. Oh, what? Lumayan lah. Tapi sih gak terlalu lagi sambil ledakin TNT juga, mungkin karena TNT-nya sedikit juga ya. Jadi kesimpulannya PC ini itu bisa dipakai buat main game, tapi kalau misalkan jangka panjang, pemain gamenya ekstrim banget, ini enggak cocok banget. Bahaya PC-nya, agak kuat, kesian kalau dipaksa terus-menerus. Tapi kalau misalkan dipakai game ringan-ringan atau untuk pengetes saja, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan kayak tadi ya, pakai shader, ledakin TNT banyak, aduh, gak kuat deh gimana ke depannya. Untuk PC ini masih bisa di-upgrade dari mulai power supply, VGA, RAM, penyimpanan. Tapi dasar dari saya upgrade dulu PSU-nya. Ya minimal 80 plus lah. Kemudian upgrade RAM jadi 16 GB. Media penyimpanannya kalian boleh tambahkan hard disk misalkan 500 GB, 1000 GB, atau bisa tambahkan slot M.2 NVMe-nya. Kemudian VGA, saya sih akan kalau upgrade sendiri ya pakai VGA GTX 1650 Super atau GTX 1660 Super ya. Tapi di sini saya akan upgrade PSU-nya dulu karena kan biasanya GTX series itu pakai 6 power pin. Nah, PSU bawaan casing ini gak pakai 6 power pin, gak punya. Ya kalau pakai konverter bahaya, nanti bisa terbakar konverternya karena gak kuat. Jadi PC ini itu upgradable lah. Ini misalkan buat kalian yang mau investasi ya sih, ini bisa jadi pilihan buat kalian yang mau pakai Intel Gen 10 atau Intel versi terbaru tapi budgetnya tipis, bisa pakai Intel Pentium Gen 10 dulu. Setelah itu bisa upgrade ke Core i3 Gen 10 ataupun Core i5 Gen 10. Kecuali kalau mau bawanya versi H510 itu bisa upgrade sampai Gen 11.
Tapi kalau misalkan upgrade ke i7 atau i9 itu enggak deh, mentok di i5 aja. Kalau di atas itu ini mobilenya gak kuat karena kan penggunaan i7 atau i9 itu tinggi ya, takutnya panas nanti kebakar gitu. Jadi mentoknya di i5 Gen 10 atau 11. Tapi kalau misalkan pakai Mobo H410 kayak saya ini mentoknya di i5 Gen 10. Koreksi kalau salah ya. Karena saya juga masih belajar. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Oke, sip and hatur. Thank you. Dadah.